Baik, kepada hambanya dipersilakan. Membuka untuk suara, Pak. Ya. Tuhan, mari kita berdoa dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur di hadapan-Mu Tuhan di pagi hari yang begitu indah Tuhan. Kami bisa berkumpul doa bersama-sama dengan Pak Ketua juga dan juga kami semua para mahasiswa dan juga para dosen yang hadir di sini. Kami ucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Inilah kami di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur setiap kehidupan kami berjalan menurut dengan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu di pagi hari ini, perenungan firman-Mu Tuhan, memberkati kami, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus, dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Kita katakan amin. Puji Tuhan. Salam semuanya. Salam. Tuhan. Selamat pagi, apa kabar? Kita berkata selalu yang luar biasa, amin. Ya, keadaan apapun yang kita alami, suka, duka, cinta, kata luar biasa. Amin. Ya. Kita langsung saja, saya akan buka slide dulu untuk di pagi hari ini perenungan firman. Ya. Ya, puji Tuhan. Ini adalah perenungan firman yang tidak asing dengan judul ini, karena ini di akhir tahun bulan Desember, tema ini begitu populer untuk seluruh gereja. Ya, ini dipakai untuk seluruh gereja. Judulnya adalah Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Kenapa judul ini begitu populer untuk seluruh Indonesia, khususnya untuk para hamba-hamba Tuhan? Karena ini diumumkan untuk dari seluruh PGI dan seluruh gereja harus menyampaikan berkaitan Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena ada pandangan yang jauh di tahun 2023 ke depan yang sekarang kita jalankan sudah mulai di awal bulan, di awal tahun ini, banyak hal-hal perubahan demi perubahan yang kita harus melihat ke depan. Kalau hidup kita lemah, kalau hidup kita penuh dengan goncangan, stres, tidak bisa memandang ke depan, kita hanya mengeluh dalam hidup kita, mengeluh semuanya, kita tidak menggenapi firman yang sudah ada yang dikatakan di dalam firman Tuhan. Nanti kita akan buka di dalam Roma 8 ini. Nah, kenapa saya rindu menyampaikan firman ini kembali? Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Kenapa? Karena dikatakan kuncinya ialah kita harus bisa mengasihi dan menghargai diri sendiri.
Dengan demikian, kita akan mengerti rencana Allah yang dahsyat dalam hidup kita. Itu yang poin pertama, kita harus tahu gitu loh. Artinya, kayak apa sih kita harus bisa mengasihi diri sendiri gitu loh. Kayak apa kita menghargai diri sendiri. Nah, itu dia. Akhirnya, kalau kita sudah tahu mengasihi dan menghargai gitu, pasti kita akan ngerti rencana Allah itu yang dahsyat dalam hidup kita itu seperti apa. Khususnya di tahun 2023. Katanya dunia berkata bahwa kita masa-masa suram. Tapi di dalam Tuhan Yesus kita katakan tidak ada masa suram. Amin. Kenapa tidak ada tahun suram di dalam hidup sebagai orang percaya? Satu hal aja, manusia diciptakan begitu sempurna, kan itu kan kita ini diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Artinya kita sempurna diciptakannya. Gitu. Ada beberapa saya sampaikan, ada beberapa gereja saya sampaikan berkaitan gitu. Di tahun 2023, kalau orang Chinese berkata, hidup ini pasti maunya ada keuntungan. Hidup ini masih mau diberkati. Orang bilang cuan bahasanya. Nggak asing bahasa itu. Saya bilang, jangan kita mengeluh bahwa berkat itu tidak ada di dalam kehidupan manusia. Tuhan itu sudah menciptakan begitu sempurna langit dan bumi, menciptakan tergantung dari siapa? Tergantung dari kita bisa mengolah nggak? Gitu. Kita ngomong saja nggak usah jauh-jauh dulu. Manusia ini sempurna dari ujung rambut sampai ujung kaki gitu. Ya, gimana menghargai dalam diri manusia? Kita udah sempurna. Anggap aja kita dari posisi kita, coba kita membayangkan dari hanya posisi di kepala saja dulu. Kalau secara orang pengusaha sebagai orang bisnis, pasti dia memandang yang jauh. Apa yang cara Tuhan? Misalnya contoh dari kepala saja. Orang bisa menjadi dokter mata. Orang bisa menjadi dokter alis, sulam alis. Orang bisa menjadi dokter gigi. Orang bisa menjadi dokter telinga. Ini hanya masih bagian kepala. Kita sebagai hamba Tuhan, pendeta saya, Tuhan memberikan saya bisa public speaking. Mulut saya bisa berbicara untuk menyampaikan berkat, melalui firman Tuhan. Tandanya Tuhan itu sudah memberikan suatu berkat untuk kita. Otak kita diberikan kepintaran. Rambut bisa menjadi, yaitu orang bisa buka salon misalnya, orang bisnis. Nah, itu kita masih ngomong secara masih posisi ada di bagian kepala. Belum seluruh sampai ke bawah bagian kita. Belum sampai ke badan, belum sampai ke tangan, belum sampai ke kaki, badan orang bisa buat baju. Tangan, orang bisa bikin cincin, jam tangan, itu semua berkaitan apa? Tuhan sudah menciptakan, mengolah, tergantung dari kita. Misalnya, contoh, saya harus menghargai dan mengasihi dalam diri sendiri. Saya adalah seorang pendeta, saya seorang gembala. Dan modal saya adalah mulut saya, public speaking saya. Gitu. Jadi tandanya saya harus menunjukkan firman itu hidup dan nyata dalam kehidupan kita. Seperti saya lakukan. Saya harus belajar juga untuk mengolah dengan baik dalam diri saya. Gitu kan? Belajar juga kepada para mentor-mentor untuk kita lebih meningkatkan. Kenapa? Supaya kita berkualitas, supaya kita melihat orang diberkati. Kenapa? Karena itu sempurna. Dan akhirnya Tuhan membuka jalan. Jadi tidak ada satupun berkata bahwa Tuhan nggak memberkati. Dan kita harus tolak. Karena itu dalam nama Tuhan Yesus saya katakan bahwa 2023 tidak ada suram, tidak ada untuk orang-orang Kristen percaya. Kenapa? Karena udah sempurna Tuhan ciptakan gitu loh. Tidak boleh kita stres, tidak boleh kita bingung, tidak boleh kita seperti apa gitu. Kan itu namanya kehidupan gitu. Karena Yesus datang untuk mengubah jalan hidupku. Gitu loh. Yesus sudah lama gitu loh. Perjalanan cuma diingatkan kembali dalam hidup kita gitu. Karena itu di poin ketiga dikatakan bahwa kita menilai diri kita sendiri sebagaimana Allah menilai diri kita, yaitu serupa dan segambar dengan Allah. Kata itu sempurna. Nah, di dalam firman Tuhan dikatakan dalam Roma 8 ayat 14-17 dikatakan di sini, ya, semua orang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi,
Tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah, sudah diakui. Oleh Roh itu, Roh Kudus, kita bisa berseru ya Aba ya Bapa. Sudah putus dari penghalang-penghalang. Karena itu kita sudah mudah di dalam perjanjian PB sampai di zaman sekarang. Kita udah mudah langsung berkomunikasi dengan Tuhan. Kalau dulu di zaman PL, kita nggak bisa sembarangan masuk ke dalam bait Allah. Kenapa? Masuk dalam hadirat Allah, dalam ruang kemah sucinya Allah. Karena itu hanya suku Lewi. Gitu loh. Tetapi kasih anugerah Tuhan, itulah membuat kita keselamatan ini. Ya, puji Tuhan, amin. Ya, semua para mahasiswa ya bersyukur ya, kemarin ada seminar ya Pak Ketua ya dengan Pak Jos berkaitan dengan keselamatan ya, pasti banyak panjang lebar sudah dibahas di situ ya, keselamatan itu. Kita bersyukur dengan Tuhan, amin. Ya, nah dikatakan ayat selanjutnya, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Jadi kita udah ahli waris gitu loh. Nanti sudah sah ahli waris. Kalau namanya ahli waris gimana ya? Sudah, artinya sudah cak materai. Sudah jelas dimateraikan gitu. Sama dengan Efesus 4 ayat 30. Roh Kudus itu sudah cak materai hari penyelamatan untuk kita. Gitu loh. Kan? Maksudnya adalah orang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Artinya ya inilah kehidupan real, gitu loh. Artinya bersyukur ya para mahasiswa semua ya, saya anggap ini teman-teman semua bersyukur. Kenapa? Satu hal, masih ada kesempatan untuk kita belajar, masih ada kesempatan untuk kita melatih dalam diri kita. Sama dengan seperti saya seorang pendeta, saya seorang hamba Tuhan, saya gembala, mengembalakan jemaat ya di Pekanbaru. Kalau saya hanya khotbah hanya sekitar begitu-gitu aja muter-muter yang tidak memberkati, ya lama-lama jemaatnya suntuk, ngantuk gitu. Tetapi saya harus memiliki sesuatu formula yang baru sebagai gembala. Saya harus belajar, melatih. Jadi teman-teman para mahasiswa jangan merasa bahwa gini loh, aduh, udahlah, cukuplah sampai di sini. Tidak, cukuplah selesai. Udah selesai tamat kuliah, sudah. Yang penting saya bisa bekerja, saya bisa melayani Tuhan di gereja mana. Tidak hanya sekedar gitu, harus punya sesuatu misi yang ke depan. Passion. Karena passion itu akan mendorong sesuatu dorongan kerja apa di dalam kita. Dan akhirnya membuat kita berkembang gitu. Gitu loh. Kenapa? Gitu ya, iya, seperti itu. Banyak saya belajar mengikuti webinar, saya mengikuti seminar. Gitu loh. Saya punya coach juga, saya punya mentor juga. Baik dalam rohani, baik dalam dunia, saya belajar juga semuanya. Untuk apa? Untuk semuanya arahnya bahwa ke Tuhan itu begitu sempurna. Dunia ini tidak kekal, tapi di surga itu kekal. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Nah, ini dia. Ini poin-poinnya. Nah, pagi hari ini ada suatu 3 hal firman ini mau dipesankan. Yang pertama, yaitu kita tidak boleh memandang dengan sebelah mata dalam hidup ini. Amin. Ya, tidak boleh kita memandang sebelah mata ya. Teman-teman ya, belajar untuk belajar dewasa. Ya, untuk apa gitu? Nggak ada rugi kok, kan? Tidak membawa berkat kok kita memandang orang sebelah mata gitu kan? Kan, walaupun orang mau nilai kayak, orang mau lihat apa kayak, yang penting kita jalankan aja. Karena kadang-kadang orang yang menilai, orang yang gampang meremehkan, itu adalah orang yang tidak memahami perjuangan. Yang artinya para pemimpin yang sedang berjuang, yang mempertahankan untuk meningkatkan apapun yang sedang dikerjakan. Gitu loh. Nah, itu artinya apa? Disinilah kita belajar untuk hati yang bersih. Gitu loh. Artinya memandang ke depan, melihat ke depan, memahami kehidupan, jadi kita tidak boleh memandang orang sebelah mata. Yang kedua, yaitu apa? Kita harus bisa tersenyum dengan penuh kasih. Haleluya. Sekalipun nggak enak. Betul nggak? Saya tahu
Kalau dapat berkat tersenyum kita. Tapi gimana pada saat orang meragukan kita? Gimana pada saat orang meremehkan kita? Ayo teman-teman, gimana orang mengejek kita? Gitu kan? Gitu. Satu hal aja, saya selalu menanamkan prinsip saya di hati saya jadi satu hal. Walaupun orang meragukan, walaupun orang meremehkan, walaupun orang menilai gimana pun, yang penting saya sedang lagi lakukan terbaik. Karena suatu saat pasti akan nampak apa yang kita lakukan, permukaan itu naik ke atas. Itu aja, positif aja. Gitu kan? Orang gampang ngomong, orang gampang berkomentar karena dia belum mengalami apa yang kita jalankan. Karena itu belajar untuk apa, kita tersenyum aja dengan penuh kasih. Nggak usah kita kecewa, nggak usah kita lemah gitu kan dengan hal-hal, dengan kata-kata orang, sikap orang gitu loh. Tidak, gitu loh. Yang terakhir, kita jangan tertuduh. Kadang-kadang kita bisa tertuduh. Pak Pendeta, sebenarnya saya pengen kulit saya itu putih, Pak Pendeta. Saya maunya suku saya bukan suku orang Ambon. Karena orang Ambon kulitnya hitam. Saya maunya sukunya Chinese putih. Atau saya mau sukunya Nias yang putih. Pak Pendeta, saya maunya mata saya nggak mau sipit, saya maunya belok mata saya. Nah, itu memang sudah ciptaan Tuhan gitu. Atau Pak Pendeta, saya maunya keluarga saya itu saya nggak mau ada di keluarga yang pas-pasan. Saya mau keluarga yang kaya. Saya mau keluarga yang hebat di lingkungan para pejabat. Apakah itu? Apakah itu yang membuat kita jadi pede? Apakah membuat kita menjadi baru di situ kita bisa mengembangkan diri? Tidak juga. Banyak survei membuktikan. Banyak saya melayani anak-anak muda yang bapaknya pejabat, bapaknya orang kaya. Dia nggak bisa mengolah, habis juga itu semua harta kekayaan, usahanya habis nol. Karena merasa apa? Merasa nyaman. Gitu. Nggak juga. Itulah kehidupan. Ada memang sebagian yang dia memahami, dia tetap berjuang untuk ke sana. Gitu. Nah, artinya apa? Artinya gini loh. Jadi kehidupan ini kita jangan tertuduh gitu loh dengan status kita, dengan background keluarga kita. Harusnya kita bersyukur dengan Tuhan bahwa Yesus datang itu untuk mengubah hidup. Mengubah. Gitu loh. Yang tidak benar menjadi benar gitu. Yang lemah menjadi kuat. Yang miskin menjadi kaya. Kan Yesus sudah datang nih. Pertukaran melalui darah Tuhan Yesus itu. Keselamatan itu. Tuhan sudah cabut dari kuk dosa. Kuk perhambahan. Roma 8 itu. Karena kita sudah merdeka. Sudah dimerdekakan oleh Roh itu. Oleh Roh Kudus itu dalam hidup kita gitu. Nah, karena itu kita tidak boleh lagi artinya tertuduh dalam hidup ini. Harus pede, percaya. Amin. Ya, para teman-teman semua, para mahasiswa yang ikut di dalam doa subuh ini, bersyukur. Gitu loh. Melalui STTK Taros ada orang tua. Gitu loh. Yaitu ketua kita Pak Adolf. Bersyukur. Gitu loh. Masih menuntun, membimbing gitu loh. Sampai masih sibuk gitu loh. Pak Adolf kan masih chat, ayo buka off-cam-nya, buka kamera apa ini. Nah, tandanya seorang bapak mengasihi anaknya. Sekarang gimana anak-anaknya pas sudah dewasa? Harus bisa mengasihi ke bapaknya balik. Itu hukumnya. Artinya apa? Ya, menunjukkan nanti di luar sana gitu. Bahwa saya berbeda, saya tampil beda gitu. Amin. Ya. Nah, kesimpulan di pagi hari ini ya. Kita dibeli dengan harga yang mahal. Kita sudah tidak ada lagi dosa lagi. Tidak ada dosa lagi karena dosa kita sudah diampuni. Sudah diampuni. Hanya satu. Kalau orang gagal, orang yang nggak sukses, orang yang karena malas, karena nggak mau menjadi orang pintar, tidak menjadi orang cerdas, itu bukan karena salah Tuhan. Karena kita yang tidak mau ngolah, kita tidak mau buka hati, kita tidak mau dipulihkan oleh Tuhan. Kita tidak mau mengubah. Yesus sudah mengampuni. Nanti jangan teman-teman nanti ke depannya pada saat nanti sesudah selesai dari sekolah, jangan berkata, aduh saya sia-sia sekolah di STTK Taros.
tidak ada ininya, tidak ada faedahnya. Tidak bisa berkata seperti itu. Gitu loh. STT Kataros, para kami dosen-dosen sudah mendorong semuanya, memberikan sepenuhnya dengan hati, pengetahuan, wawasan yang kami punya untuk memberi apa teman-teman mahasiswa. Kedepannya sesudah selesai tamat, bikinlah kebanggaan STT Kataros bahwa orang-orang kita menjadi orang sukses dan bahkan bisa memberkati kembali ke STT Kataros. Kan luar biasa. Kan itu satu hal, bukan hanya sekedar memberkati untuk kehidupan kita sendiri saja. Bukan hanya untuk keinginan diri saja, diri kita. Tapi yang ketiga yaitu pekerjaan Tuhan. Ya melalui apa? Ya karena apa? Karena kita sudah yaitu dibekali gitu oleh orang tua kita, orang tua rohani kita yaitu dari STT Kataros. Sekarang kita yang gimana nanti kelak nanti pada saat kedepannya, nanti pada saat sudah selesai ini, jangan yang kita berkata kita harus tolak dalam mulut kita bahwa berkata saya sia-sia saya sekolah STT Kataros. Tamat pun nggak ada gunanya. Itu tolak dalam nama Yesus. Tidak ada seperti itu. Tandanya kitanya yang tidak mau mengubah diri kita. Hati kita. Kegagalan itu bukan karena datangnya dari orang tua. Kegagalan itu datangnya dari kita sendiri. Kenapa? Karena kita tidak mau mengolah. Bukan berarti bahwa orang sukses itu kita hanya menghayal-hayal, oh tunggu saya ada duit, tunggu saya ini. Nggak bisa tunggu-tunggu. Tapi inilah kesempatan. Karena itu dikatakan, oleh karena itu kita harus tampil beda. Perjalanan kehidupan rohani kita harus terus naik dan masuk pada kesempurnaan. Kesempurnaan itu ada artinya apa? Kedewasaan dalam rohani kita. Kalau semakin kita tenggelam di dalam doa, semakin kita menggali dalam doa kita, putus kita berkomunikasi dengan Tuhan, terus kita menggali Alkitabiah, luar biasa. Luar biasa. Saya semakin merenungkan dalam kehidupan sekarang ini ya. Ini saya bagi pengalaman untuk teman-teman. Sebelum saya tutup firman Tuhan di pagi hari ini. Merenungan firman ini. Saya lagi merenungkan sekarang kehidupan zaman sekarang ini karena teknologi semakin canggih. Dan memang itu sudah dinyatakan dari kitab Perjanjian Lama dan kitab Daniel bahwa teknologi semakin canggih, tandanya semakin dekat kedatangan Tuhan Yesus benar itu tanda-tandanya dan banyak terjadi dan akhirnya sekarang terjadi sudah banyak hal tanda-tanda sudah terjadi. Sekarang uang euro itu sudah paling tertinggi nilainya, sudah tergenapi. Yang satu lagi bahwa akan berkuasa yaitu negara komunis dan sekarang negara China itu paling berkuasa untuk seluruh dunia. Gitu. Bahkan Amerika aja minta investasi, bahkan Indonesia pun sama. Tandanya kekayaan itu begitu besar di China sekarang ini. Itu tanda-tanda akhir zaman sudah berjalan. Karena itu tanda-tanda manusia akhir zaman ini sekarang sebenarnya setiap mau ibadah itu jadi hal biasa, rutinitas. Misalnya contoh, saat kita lagi dengar firman Tuhan, saat kita di ibadah, walaupun kita pakai handphone, acting pakai handphone, sebenarnya kita lagi chat, kita lagi buka video, kita lagi buka Facebook, kita buka IG, gitu loh. Kenapa? Karena firman itu tidak lagi masuk ke dalam, mantul ya. Nah ini dia, ini zaman sekarang, zaman sekarang. Bayangkan nggak, kita sebagai para hamba-hamba atau para pendeta, ya, kita ini sedang lagi suatu pergumulan untuk hal ini. Para jemaat-jemaat gitu loh. Kenapa? Zaman sekarang coba kita perhatikan anak-anak sekarang, zaman sekarang anak-anak kecil. Kita mau makan aja, kita mau makan bersama udah nggak bisa berkomunikasi lagi. Mereka pasti kalau mau makan harus ada di depan ada HP untuk menonton YouTube. Bayangkan nggak? Sudah zaman sekarang udah seperti itu. Perubahan zaman. Itu namanya sudah tanda-tanda. Inilah pergumulan. Inilah yang kita harus bergumulkan semuanya doakan. Mujizat Tuhan kita dapat, kita udah hal biasa kita anggap. Banyak hal. Itu yang sedang lagi pergumulan. Biarlah para mahasiswa atau teman-teman, saya percaya pasti ada di antara kalian pasti ada panggilan dari Tuhan untuk menjadi seorang pemimpin gereja. Menjadi seorang pendeta, menjadi seorang penginjil, menjadi seorang guru,
menjadi seorang gembala sekalipun, ya pasti ada panggilan di hatinya. Karena kenapa? Karena semuanya teman-teman di sini adalah sedang sekolah, yaitu berkaitan dengan teologi, berkaitan pemahaman Alkitab. Jadi bangunlah di dalam itu, ya supaya apa? Supaya hidup kita bukan hanya diberkati secara rohani, kita diberkati juga secara jasmani. Saya percaya hidup ini pastikan maunya kita diberkati secara jasmani, betul? Ya, pasti kita mau dong. Kita nggak bisa bohong. Ah, enggak lah Pak Pendeta, saya enggak lah. Saya hanya cukup rohani aja. Nggak mungkin. Hidup ini semuanya ceritanya itu pasti berkaitan dengan hepeng, duit. Tidak pernah cerita dengan tidak mungkin cerita daun. Gitu, pasti cerita duit. Tapi bukan berarti kita menempel berkat pada duit. Gitu loh. Yang tadi awal saya ngomong pendahuluan. Itulah sebenarnya berkat itu bisa ada aja kalau kita memahami kesempurnaan yang Tuhan berikan kepada seluruh kehidupan manusia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Itulah perenungan firman Tuhan di pagi hari ini. Saya rindu sebelum kita mengakhiri, saya rindu coba bagian Tuhan taruh tiba-tiba di hati saya. Ada yang bagian sakit hari ini karena cuaca begitu berubah demi berubah. Biarlah melalui kita Zoom, kita berdoa dengan Tuhan, biar Tuhan sembuhkan. Mana yang bagian sakit bisa pegang di bagian sakit. Kita doa sama Tuhan. Amin. Biar di pagi hari ini Tuhan berikan mujizat. Jika kita yakin, kita percaya, Tuhan memberikan mujizat. Amin. Ya, kita berdoa Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa Tuhan. Tuhan ulurkan tangan-Mu, setiap sakit apapun, demam, sakit apapun tubuh, kelemahan tubuh, seluruh saraf-saraf tubuh apapun Tuhan, Tuhan yang sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, karena firman-Mu berkata, oleh bibir-bibir Tuhan Yesus, Tuhan akan sembuhkan, dan terjadi kesembuhan di dalam kehidupanku, maka sembuhkan setiap roh dan jiwaku, Tuhan sembuhkan dari penyakitku, Tuhan pulihkan hatiku, dan Tuhan pulihkan setiap hati yang terluka. Di pagi hari ini Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Karena firman-Mu berkata Tuhan, ya dan amin. Dan akan terjadi mujizat Tuhan dalam kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus, saya mengucap syukur. Dan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kami sudah selesai mendengar firman-Mu. Biarlah firman itu menjadi pelita hidup di dalam kehidupan kami. Dan terima kasih Tuhan, kami ucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kita katakan, amin. Saya kembalikan lagi ke para tim worship leader-nya. Terima kasih hambanya Pak Timothy, Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Diberkati oleh Tuhan. Terima kasih atas firman yang disampaikan oleh Bapak-Bapak. Dan tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita, dan sebelumnya kau menjawab doaku. Baik, kepada kita. Tapi dan sebelumnya kita akan menjawab kau menjawab doaku.
Selamat